Saya penjual Al-Quran ya. Nah, pas jual itu mesti kan kedemak. Ini unda-wundu kepleset malah totalan Pak. Gus nggih. Gregetan kula mboten wundu. Tanggep apa iku dimakfu mboten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan Quran ya Mas Wahib ya. Ya kalau jualan Quran dan sampean susah wudu ya ngikuti pendapat karena itu darurat. Ya pas jualan saja ada usah wudu, tapi niati tarokhus biru khosilahnya. Tarokhus itu kamu merasa wajib, ya merasa risih, tapi karena kondisi tertentu harus seperti itu. Karena teman-teman saya yang kerja di percetakan mushaf juga, wah kalau saya wudu terus malah dimarahin sama majikannya. Karena kalau wudu kan basah, nanti megang lempirannya malah gampang apa? Sobek. Jadi tapi tetap dengan cara berpikir nataro khosubiru khosillah, bahwa kita seperti ini nyari kemurahan Allah, bukan lalu menjadi madhab baru boleh memegang Quran tanpa apa? Wudu. Ini penting saya utarakan supaya proporsional. Kayak kita misalnya ketemu mbak-mbak ini secara fikih kan nggak boleh karena ini ajnabiyah, orang lain. Tapi kita nataro khosubiru khosillah, kita cari kemurahan Allah yang membolehkan lelaki perempuan dalam satu majelis asal terbuka dan urusan ngaji. Tapi catatannya harus terbuka. Karena pantangannya syariat itu layak luana rojulun bimroatin, tidak boleh berduaan. Makanya kalau kiai-kiai alim justru kalau punya tamu cantik itu ditemui di teras di depan umum itu justru bagus. Tapi kadang orang malah wah nanti dilihat orang nggak pantas. Justru bagus yang di depan umum, karena di depan umum tidak akan macam-macam gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kiai agak jaim tuh. Kalau tamu orang cantik malah supaya ada konangan orang lain, malah bahaya. Bagus konangan orang lain supaya terkontrol. Nah, kalau terpaksa kita lakukan seperti ini itu tidak usah merasa halal. Terus kita ada istighfar ya, istilahnya nataro khosu biru khosillah. Jadi jenengan tetap pegang Quran tanpa wudu. Karena Anda jualan Quran dan kalau wudhu susah karena Anda ngalami gangguan-gangguan fisik, tapi tetap merasa salah. Tapi nanti kalau mau Ramadanan, mau deres taqarrub ilallah, ya wudhu lah. Kan Anda sedang tidak jualan apa? Quran. Mau fatwanya jualan kok diteruskan sampai darusan itu kan. Ya, itu namanya itu pencatutan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras. Saya adalah Saras, pertengahan antara saraf dan waras Gus. Ini saya ingin mewakili dari teman-teman saya yang paraplegi. Paraplegi itu yang saya ketahui itu adalah tidak bisa merasakan ini ke bawah. Penurunan dari ayo teh di sini diperjelas saja teh. Penurunan fungsi syaraf ngaten. Jadi kalau misalnya seorang yang sudah cacat itu kadang-kadang itu pipis tidak terasa gitu. Terus ada macam-macam itu kalau di saraf ini ya, saraf kelamin lah ya. Terus kalau di saraf yang kaki itu terus kayak kaku, kan ada tuh yang kaku gitu. Contohnya seperti itu. Intinya paraplegi itu penurunan dari fungsi saraf atau jaringan. Silakan. Nah, Pertanyaannya? oke. Kasusnya itu kalau bersuci itu tidak terasa di tengah perjalanan itu intinya keluar lagi seperti itu. Tetapi dia kan tidak ngerasa, kemudian dia ini tetap menjalankan sholat. Nah, pertanyaan kita, apakah sholat itu sah apa tidak? Dan banyak sekali yang tidak seperti itu pun. Kemarin saya sempat ngobrol, diskusi sama orang normal, artinya bukan disabilitas, pun sama gitu loh. Beliau juga mengatakan sama. Ketika dari kamar mandi bersuci sampai ke tempat sholat itu juga sir gitu, maksudnya
apakah harus balik lagi wudhu lagi kayak gitu Gus? Nah itu pertanyaan dari saya, semoga bisa mewakili ini, nanti bisa ada pertanyaan lagi ya teman-teman, karena ini hari kita difungsikan untuk mengupas fakir disabilitas. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kawan-kawan disabel. Saya hanya menyampaikan riwayat untuk menjawab pertanyaan itu. Pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ngompolan. Nah, ini kasusnya ngompolan. Nah, dimana setiap berhenti dia pasti keluar, dia berhenti dia keluar. Ketika duduk ngompol. Nah, ketika ditanya sholat saya gimana, istamil kata Rasul, lanjut. Nah, ini kemudian menjadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bahak, Gus Bahak, bahwa disabilitas atau orang-orang disabel ini adalah orang-orang yang mendapatkan porsi darurat. Oleh karenanya di dalam melakukan ibadah pun lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya darurat. Jadi misalnya, maaf aja bahasanya, kayak istri saya. Nah, yang mana? Itu. Nah, dalam posisi sujud ada ketentuan sujud itu harus menggunakan 7 anggota tubuh. Ini jidat, kemudian 2 tangan, dengkul, kemudian kudak. Nah, sedangkan di sini saya nggak ada. Apakah kemudian ketidakadaan kedua tangan itu menjadikan sholatnya tidak sah? Tetap sah. Nah, karena kondisi apa darurat tadi. Jadi saya lebih cenderung memegangi pendapat ulama kalau orang disabel itu adalah orang yang selalu mendapatkan kemurahan, rukhsah. Nah, cuman begitu ketika mendapatkan rukhsah jangan kemudian merukhsahkan yang lain. Seperti halnya yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta sejak lahir, mana ketika beliau berada di hadapan Rasul ketika dalam forum begini mungkin menyela omongan Rasul, ada pertanyaan tetapi oleh Rasul didiamkan saja, ora tinggep. Ini yang marah bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada Rasulullah dengan menegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sisi Rasulullah memberikan apresiasi yang tinggi kepada disabel. Ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira saya ini kalau misalnya nggak harus datang ke masjid sholat boleh ora? Nggak boleh. Artinya semangat beribadah itu harus tetap ditumbuhkan. Kendati pun dalam suasana, dalam situasi keterbatasan. Nah, jadi kalau menggunakan pendapat Syafi'i tadi, kalau Anda masih membutuhkan orang lain dan orang lain itu ada, maka Anda termasuk qadir, orang yang mampu. Tetapi kalau Hanifah menyatakan kalau membutuhkan orang lain itu dianggap ghairu qadir. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, Gus. Hidup itu adil atau enggak ya? Soalnya ada orang, ini cerita sedikit ya. Ada orang
usaha, berjuang, hasil dari dirinya sendiri, dan ada yang cara dengan menipu, dengan menyingkirkan, menghasilkan itu. Maksudnya gini Gus, ada orang yang sholat, yang ngaji, tapi ekonominya susah, keluarga sakit-sakit. Ya yang satunya lagi, yang nggak sholat, yang nggak jumatan, tapi yuk ekonomi lancar, keluarga bahagia. Jadi pertanyaanku gini Gus, yang ada yang nggak sholat, yang nggak itu kok di kehidupannya kok lancar, bahagia gitu Gus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Diulangi lagi namanya ya, biar yang lain mendengarkan. Dimas. Dimas ya. Ya. Asalnya tadi dari mana? Ketanggi. Ketanggi. Ya. Tanggi Lembang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Anda ditakdir sholat ya, tapi misalnya secara materi apa? Miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimbang Anda, karena hakikat nikmat sejati itu yang ditakdir apa? Sholat. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa apa? Sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Maka diantara kenapa keluarga kami banyak yang hafal Quran itu kan dulu mulai kecil saya diajarin man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'adzamahu. Jadi orang kita Islam, kita mukmin pasti semuanya dianugerahi iman, dianugerahi Islam, dianugerahi Quran. Kemudian Quran yang super ini kalamullah itu mestinya hal yang super kita dapat. Kemudian melihat orang lain yang dikasih uang 100 juta, punya jabatan, tapi dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti iman. Kok kamu nganggap ini lebih keren? Berarti kamu menyepelekan sesuatu yang menurut Allah itu agung. Jadi intinya kita jauh lebih keren, Pak. Jadi jenengan harus, itu kan menyangkut olah pikir ya, olah pikir. Jadi andai kan semut itu berpikir rezekinya itu deket-deket saja karena fisiknya yang seperti itu, maka dia akan nikmati. Melihat burung itu nggak enak gara-gara bisa terbang, kalau nyari rezeki harus jauh karena bisa terbang. Tapi kalau semut cara berpikir, andai kan saya bisa terbang maka bisa nyari rezeki ke Jakarta. Ngapain kalau di Naruan bisa harus ke Jakarta. Jadi intinya itu berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir apa? Sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan. Nggih Mas Dimas nggih. Pokoknya yakinlah bahwa nikmat dikasih sholat itu jauh dibanding yang tidak sholat meskipun bergelimang harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfiyah, Sangkeng Al Aziz. Niki badhe tanglet kan air di pondok kan tinggal sedikit, tidak ada 2 kolah, paling 1 kilan. Nah terus keran mati. Kang sing niku sing bagian ngekake sajone niku kan mboten wonten. Nah, terus sing air niku badhe diagem wudu niku pripun hukume? Namanya siapa? Siti Alfiyah. Panggil Alfiyah. Jadi begini ya, kalau kan sampean pakai fikih Syafi'i ya, yang harus 2 kolah itu. 2 kolah ukurannya segini 1/4. Jadi kalau bentuk 1/4 segini itu namanya apa? 2 kolah. Itu ada madhab yang lain di luar madhab Syafi'i, juga ada internal dalam madhab Syafi'i yang berpendapat wa anzalna minas sama ima'an tahura, itu tahuran itu wazannya fa'ul. Fa'ul itu kalau artinya itu bisa diulang-ulang pakai mensucikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur, sering mengampuni. Syakir itu bersyukur, kalau sering bersyukur disebut syakur. Nah air itu diredaksikan Allah itu tohur. Tohur itu berarti bisa berulang-ulang dipakai apa? Mensucikan. Itu dalam madhab yang lain meskipun tidak 2 kula,
asal posisi air itu suci tetap nggak apa-apa dipakai aja. Yang netes-netesnya juga sama, dalam mazhab yang lain asal tetesan itu tidak berupa najis yang sampai merubah jadi bentuk apa? Najis, itu tidak sampai najis. Jadi dalam mazhab selain Syafi'i, air yang sebelum 2 kolah kena najis itu tetap tidak najis asal tidak sampai mencolok apa? Rubah. Misalnya satu timba kena air kencing segini kan kira-kira warnanya tetap apa? Air. Kecuali kena kencing onta yang 1 liter itu yang dijual itu, nah itu kan nanti warnanya sudah warna kencing ya. Jadi ya sudah ada di tadi ya. Gimana? Nah, ya sama di mustakmal juga sama, nanti efeknya kan ketika mandi nyeblok lagi di situ toh ya sama. Jadi ketika Anda mandi efek dari itu kan turun lagi di situ, jatuh. Itu banyak ulama yang mengatakan tidak perlu divonis mustakmal, apalagi bagi teman-teman disabel, karena fungsi airnya ya dikatakan mustakmal itu kan artinya satu air, satu kegunaan untuk mensucikan. Tapi ada ulama yang mengatakan tohuran itu satu air bisa berkali-kali mensucikan. Tapi ya ini saya mohon ini untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus lah. Kalau yang waras-waras ya ganti jeding neng kali, misalnya waras biasa bal-balan bareng jedingnya kosong moro kali sekitar 200 meter gak gelem ya kebangetan gitu. Jadi ini kan kondisi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Yulianta. Kami ingin bertanya, yang saya kok dari nanti ngaji. Nah ini ngeten, setiap bulan itu pas badhe ngasar kita mandi toh. Lah mandi niku niate habis mandi niku kalih wudu niku napa angsal? Wudu mawon, wudu badhe mandi, wudu mandi. Karena di mandi itu kan potensi megang sesuatu yang membatalkan apa? Wudu. Mun wudu malih mawon, pokoke baratus badhe Jumatan toh. Mungkin wudu malih kan banyu gampil toh, sampean tiyang pundi? Rembang gampang banyu wudu. Wudu nggih mboten modal mon santai mawon. Nggih, ngoten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Athiroh dari Pamotan. Gini Gus, ini tentang difabel yang pakai kursi roda. Mereka biasanya kalau mau ke contohnya perjalanan jauh terus melewati masjid. Biasanya masjid itu tempat sucinya kan jauh mau ke dalam, sedangkan dia memakai kursi roda. Harus ke tempat berwudu itu kan biasanya ngesot atau merangkak dan yang lain, karena kursi roda nggak mungkin bisa masuk ke dalam. Sedang pas keluar lagi tempat itu kan belum tentu suci atau tidak kan belum tahu. Itu gimana, sah atau tidak? Ya jadi tempatnya. Panggilannya Mbak apa? Wardah. Yang dibopong kemarin tuh yang pas sowan ke kita pertama itu ya. Jadi sudah tadi disampaikan Gus Zofur, juga saya sampaikan, menurut mazhab Abu Hanifah yang dikatakan mampu itu asumsinya dilakukan sendiri, bukan ditolong orang apa lain. Jika nanti misalnya dari rumah sudah wudhu ke masjid ternyata batal, mau wudhu lagi malah ngalami potensi apa najis, ya sudah dia tidak usah wudhu lagi, sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena justru efek memaksakan wudhu malah pakaiannya kenapa najis. Jadi anggap saja itu kondisi yang dia sudah dianggap tidak mampu gitu. Tapi misalnya kok tepaan ya, tepaan itu ya nasib baik, pas itu adalah ketemu ponakannya atau ketemu orang yang sedang baik, terus diminta, bahkan belum dimintai tolong sudah ingin apa menolong, nggih monggo lah melakukan ibadah yang lebih sempurna, yaitu dengan wudu sempurna. Karena tapi kalau kondisinya pas itu nggak ada yang kenal, terus kalau memaksakan gesot malah menjadi perhatian orang banyak, dan kadang nyun sewu ya malu, ya sudah sholat apa adanya. Dan seperti tadi yang dikatakan Gus Zofur, ya sudah kita anggap dia harus sholat dengan kemampuannya itu. Jadi ini supaya dapat barokah saya baca ya.
li annal mukallafa indahu la yu'addu qadiran bi qudrati ghairihi. Jadi dalam madzhab Abu Hanifah itu orang nggak bisa dianggap mampu dengan asumsi dibantu orang lain. Kalau dia tidak mampu ya tidak mampu aja, tidak usah bayangkan dibantu orang lain. Cuma tadi kalau nasib sedang baik, misalnya nyun sewu, saya itu menangi Mbak Arwani meskipun sudah tidak ngajar. Beliau juga di kursi roda, setelah itu ya di kamar tidur rebahan. Tapi siapa yang nggak tahu di Arwani itu kalau jam memandikan beliau itu rebutan. Jam memudoni beliau juga orang itu rebutan. Jadi apa ya, barokahnya ilmu itu sampai begitu. Sampai ya makanya kalau kondisi begini kok terus misalnya saya kiai, muhibbin saya banyak dan pakai kursi roda kok terus tidak wudhu itu kayaknya ya lucu lah. Wong kesempatannya sudah sekali kan, yang ribet gawa ceret pun ya kalau wudhu ini betul ceret. Makanya menurut saya dalam banyak hal saya juga setuju madzhab Syafi'i. Artinya setuju itu kalau kondisinya bagus ya ikutilah madzhab Syafi'i. Buktinya gampang itu mayit. Mayit itu kan tidak bisa apa-apa. Nyatanya wajib mandi, wajib mudoni gitu. Karena asumsinya orang siapa sih yang nggak ingin mudoni apa? Mayit itu nggak ingin mandikan mayit. Karena orang itu ingin ini soal Allah itu dalam keadaan apa? Suci gitu. Artinya kalau melihat perspektif mayit kayaknya benar madzhab Imam Syafi'i. Nyatanya mayit kan sebelum disolati ya mandi ya wudhu. Karena asumsinya pasti banyak orang lain yang ingin apa? Memandikan dan mewuduni. Tapi tadi tidak semua orang nasibnya kayak Mbak Arwani, tidak semua orang nasibnya itu mendapat simpati seperti itu ya. Kalau kira-kira susah ya sudah lah, sholat aja gitu ya. Udah bima yakdiru alaihi semampunya ya gitu Mbak Wardah ya. Jadi ya, ini saya terakhir mohon doa dari Gus Sofur supaya utamanya kita syukur. Saya ulang-ulang, kita niru kiai-kiai dulu. Setiap ngendikan pokoknya kita punya nikmat terbesar yaitu nikmatnya iman dan apa? Islam. Dan nanti kita pasti nganggap semua yang kita alami di dunia itu sepele sekali ketika nyatanya kita masuk surga. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak iman dan Islam, apapun mewah kita, nyaman kita di dunia itu tidak ada gunanya semua ketika kita nanti akhirnya jadi ahli apa? Neraka. Jadi berbahagialah kita semua karena diberi rezeki Allah iman dan apa? Islam sebagai nikmat terbaik, tertinggi dan nggak ada bandingannya sama sekali. Mohon doa dari Gus. Baik, terima kasih ya, terima kasih sekali. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama saya sekolah di Mesir itu saya punya guru yang juga difabel ya, tidak mampu melihat. 2 tahun saya secara intensif itu ngaji sama beliau ya, emang setiap minggu 2 kali apa itu intensif ngaji memang sama orang buta asli bukan kok buta, memang asli buta. Itu orangnya pinter sekali itu, pinter sekali orangnya, tapi ya buta memang. Kalau ngarang kitab itu saya pernah bersama beliau itu di perpustakaan itu, tolong ambilkan kitab itu halaman sekian, catat mulai kalimat ini sampai kalimat ini, itu apa? Itu orang buta itu. Nah yang menakjubkan itu bagi kami santri-santrinya itu, kami bikin rasan-rasan itu, katanya istrinya 3. Jadi siapa ini tadi yang ini pesimis sama apa tadi itu? Sa'roni ya, Masya Allah. Itu guru saya itu katanya itu istrinya 3 like. Kamu orang sehat, istrinya 1 like. Ya Allah, itu luar biasa, Masya Allah. Doa mustajabnya untuk itu mungkin berjata doa. Jadi nggak perlu apa namanya pesimis lah ya, pokoknya itu dijalankan ya, semoga baik-baik saja ya. Mungkin di posisi yang ini berbeda gitu aja itu ya, sama dengan tadi itu ya. Yang tanya-tanya itu mungkin posisinya aja yang berbeda itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqik wa lakal syukru ala ni'amika as-sabighah wa alaika adh-dhahira wal batinah. Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala hadha al-ijtima' ijtima'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Habib ilaina ya rabbana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma alhimna rushdana. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa. Allahumma arzuqna imanan kamila yahunu bihi ma ibtalaitana. Allahumma arzuqna imanan kamilan yahunu bihi ma ubtulina bih. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tunawwira qulubana hatta nashkura ya Allah bi ni'matil iman nashkura syu'uran taman bi hadhihi an-ni'mah. Allahumma tammim lana imanana tammim lana imanana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Derek-derek disabilitas, saya yakin ada banyak persoalan yang belum terungkap di forum ini, dan saya yakin ada kawan-kawan yang mungkin saat ini gak berani ngomong langsung. Untuk itu biar pada kesempatan yang akan datang kalau ada lagi nanti, mulai sekarang ditulis. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan kepada ini Mbah Gurunya ini ya. Mbah Guru Gus Bahak sama beliau Gus Gofur. Jadi nanti bisa langsung mungkin ketemu dijawab di situ, kalau bisa di forum. Jadi dengan catat saya punya persoalan ini, pasti saya yakin dengan kondisi disabilitas seseorang punya problem yang tersendiri dengan yang lain. Dan mungkin itu akan menjadi sebuah pertanyaan